Meningkatnya status dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL, setelah beredar luas foto pertemuan di antara keduanya di lapangan bulu tangkis, ini sungguh mengecewakan kita semuanya. Citra KPK sebelumnya yang gencar menangkap para koruptor hancur sudah. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024, 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita kecewa terhadap KPK. Meskipun demikian, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini memang layak ditersangkakan. Dia melengkapi daftar lanjutan 2 bersaudara yang sebelumnya juga terjerat kasus korupsi, yaitu Dewi Yassin Limpo dan Haris Yassin Limpo. Nama ayah mereka, Kolonel Infanteri Purnawirawan Muhammad Yassin Limpo, yang dikenal sebagai pejuang revolusi, tokoh militer, dan politisi Golkar yang karismatik di Sulawesi Selatan, ini ikut tercemar jadinya. Miris mendengar Syahrul Yassin Limpo menyebut harga diri sebagai orang Bugis saat pengunduran diri terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Karena dalam keluarga mereka, korupsi sudah terbukti dan membawa beberapa anggota keluarga sampai ke bui. Nah, berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ini ada transaksi keluar masuk ke beberapa rekening Syahrul Yassin Limpo yang mencapai ratusan miliar. Wow, sungguh luar biasa. Namun di pihak lain, cara kerja Ketua KPK jelas tidak etis. Selain dugaan pemerasan kepada calon tersangka, Ketua KPK juga terkesan tebang pilih. Terkesan yang dibidik hanya politisi dan menteri yang oposan kepada pemerintahan Jokowi. Padahal, korupsi dengan modus menjual jabatan atau posisi nyaris dilakukan semua menteri politisi titipan partai, termasuk yang pro dan masuk kubu pemerintah. Mereka yang tidak mencalonkan Anies Baswedan dan Anies Mohaimin Iskandar. Sehingga terlihat ada unsur kesengajaan KPK merusak citra pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, dan juga citra penegakan hukum pada umumnya, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Dalam kasus ini, Firly Bahuri melanggar aturan utama penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 36 Undang-Undang KPK yang bunyinya, pimpinan KPK dengan alasan apapun dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi. Tapi yang terjadi antara Ketua KPK dan menteri terduga pelaku korupsi tak hanya bertemu, tapi juga malah ngobrol di lapangan bulu tangkis. Perlu diusut. Apakah ini semata-mata petualangan Firly Bahuri seorang diri atau KPK sebagai lembaga? Apa yang dilakukan Firly sebagai Ketua KPK ini sangat berbeda dengan pemimpin KPK sebelumnya. Bahkan setelah penggerbekan dengan temuan uang tunai senilai 30 miliar rupiah
dan 12 senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian saat yang bersangkutan melawat ke luar negeri dan tidak di rumahnya, tetap tidak segera menjadikannya tersangka. Ini tentu bertentangan dengan prosedur kilat yang dilakukan KPK selama ini. Ada kesan mengulur waktu dan tawar-menawar. Akibatnya, Menko Polhukam harus melakukan bypass. Menyebutkan namanya telah menjadi tersangka. Mahfud pun menyatakan bahwa ekspos perkara terkait kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo sudah dilakukan sejak lama. Bahwa SYL sudah tersangka. Mahfud mengatakan sudah dapat informasi. Malah sejak eksposnya itu yang bersangkutan sudah lama tersangka. Hal ini dikatakan Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Apesnya, para politisi anti pemerintah itu kemudian menggoreng keterlibatan Mahfud MD dalam menersangkakan SYL sesuai kepentingan mereka dan partainya. Jadi banyak pihak meyakini kalau Mahfud MD bersih. Dia melakukan tindakan bypass karena apa? Karena mencegah Firly Bahuri dan KPK bermain. Dan kemudian kuat dugaan memang bermain. Ya setidaknya ada bukti SYL dan Firly ketemu muka sehingga penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Polda Metro Jaya yang dilapori mengusut dan meningkatkannya ke tahap penyidikan. Apakah Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri yang berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022 memiliki harta kekayaan sebanyak 22,8 miliar rupiah itu akan menorehkan sejarah menjadi ketua KPK pertama yang malah menjadi tersangka kasus pemerasan? Mari kita tunggu bersama kelanjutan kasus ini. Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi ini dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat. Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab. Dan saya siap bertanggung jawab.